marketnya ISG ini jarang banget ya lebih dari 10T gitu ya. Mostly ya 10T atau lebih 10T lebih dikit ya. Malah sebenarnya kalau kita lihat ini seperti zaman sebelum Covid sih teman-teman. Jadi kalau marketnya boring seperti ini ya karena kita berangkat dari market yang rame banget kemarin 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir ya. Jadi kalau hari-hari gini marketnya rada sepi, sebenarnya marketnya normal. Tapi karena kita berangkat dari market yang rame itu makanya kayak boring gitu ya. Terus juga kita sebenarnya minim sentimen ya. Kalaupun ada sentimen jelek gitu. Makanya kadang-kadang market kayak wait and see juga. Dan somehow market yang seperti ini, either satu kita memang berlindung di emiten-emiten yang secara long term akan lebih aman ya. Atau yang call center itu bagaimana. Atau teman-teman bisa trading ke saham-saham yang lebih pendek sih periodenya sih. Nah kalau saya sendiri ada dua-duanya kebetulan yang panjang banget ya. Ada yang pendek juga, tapi mostly kalau saya lihat dari beberapa minggu ini barang-barang yang short term ya, lebih gampang kita trading keluar masuk gitu ya. Ya simply karena memang uncertainty levelnya lumayan tinggi juga ya. Kalau kemarin kita ngomong kayak suku bunga, kenaikan suku bunga itu kayak akan lebih landai, tahu-tahu kemarin Paul bilang akan lebih cepat naikinnya. Ini kan market jadi lebih panik kan. Kalau panik kira-kira orang kadang-kadang irasional ya. Ya jadi teman-teman mungkin coba stay objektif, jangan terlalu keburu-buru ya teman-teman ya. Kalau market seperti ini, apalagi market lagi sepi ya ini, kita lihat stock pick yang kita cari itu juga nggak gampang juga ya. Kalaupun ada biasanya kecil banget. Kalau kecil banget biasanya fund nggak bisa masuk. Kalau fund nggak bisa masuk berarti untuk naik itu juga nggak bisa sustain lama gitu, tren banget ya. Nah sekarang kita coba lihat nanti beberapa stok apa kira-kira ada potensi apa yang bisa kita lihat dari market yang seperti ini ya. Nah terus kalau sekilas ya, kalau kita lihat ya sentimen-sentimen ya so far yang saya lihat masih lebih jangka panjang mungkin ke yang EV car-nya ya teman-teman ya. Salah satunya kalau teman-teman lihat tadi Trimedis kan sempat ada yang Indonesia nih diprediksi itu mampu menghasilkan 1 juta ini ya mobil listrik ya atau kendaraan listrik EVs pada tahun 2035. Berarti sebenarnya optimisme untuk EV ini masih ada, tapi nggak sekarang nih teman-teman, mungkin masih panjang ya. Terus kalau teman-teman lihat ya sentimen EV mungkin yang sampai sekarang itu masih cukup bertahan walaupun lagi nggak rame ya. Nah kita masih lihat nih Trimega sudah ada. Nah itu kalau untuk Trimega Community ya, Trim Community itu nanti harus ke ini ya, Glenn ya, karena dia PIC-nya di sana ya sampai hari ini. Jadi nanti once itu ready ya nanti akan di share ke teman-teman terutama klien-klien Trimega ya. Oke, coba saya mau reverse kameranya dulu ya. Kebetulan kalau hari Rabu biasanya kita lebih banyak ini share soal technical. Ya nomor 1 ya teman-teman, coba kita lihat ya, nanti kita bahas dharmanya ya. Kalau kita lihat ISG ya sebenarnya ini kan kita bahas berkali-kali juga, so far masih belum ada perubahan sih teman-teman ya. Kita masih lihat di sini ISG kemarin kalau teman-teman yang ngikutin IG live-nya saya mungkin sama Jogi sama si Billy juga ya, ada 2 skenario sebenarnya yang kita patut antisipasi kalau dari ISG. Nomor 1 ya dia buat ranging, bukan ranging ya. Ranging kecil yang waktu di sini, atau yang kedua dia benar-benar ya buat inverse head and shoulder. Ya, Pani nanti kita lihat juga. Nah, kebetulan kalau kemarin ranging di sini ya teman-teman lihat ya, ini nggak seberapa kuat ya. Kenapa kok saya bisa bilang ya bisa aja jadi inverse head and shoulder or ranging besar ya? Karena waktu pergerakan di sini dia sebenarnya nggak sekencang waktu kenaikan di sini ya, recovery-nya. Tapi sebenarnya pergerakan seperti ini tidak ada pergerakan yang lebih besar dari ini so far. Dia tidak bergerak atau sebenarnya nggak turun daripada structure market di sini. Sebenarnya kalau kita lihat ya, market ini masih cukup respect ya. Cuman sekarang memang minim katalis ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari market, kalaupun ada katalis, tapi ya katalisnya nggak begitu bagus ya. Malah saham-saham yang IPO kecil-kecil IPO ini lebih gampang cuan ya kemarin-kemarin kalau kita lihat teman-teman. Tapi kalau
barang-barang yang relatif besar atau sebenarnya LQ45 atau sebenarnya big caps ini ya jarang bisa sustain naik ya. Mungkin kalau yang sekarang rada rame apa ya? Kalau saya lihat lebih ke Goto salah satunya ya. Tapi nanti coba kita lihat ya. Anyway, kalau kita ngomong dari IHSG chart ini sebenarnya saya masih ngelihat 1, 2, 3 gap di sini tuh bisa ketutup teman-teman ya. Tapi kalau mungkin kita mau harap dia naik sekarang, mungkin enggak, karena sepertinya bisa kita lihat nanti second half ya, mungkin ada perbaikan dari ini ya. Tapi untuk sekarang kalau kita lihat ya market akan rada boring ya, apalagi kalau nanti mulai bulan depan itu mulai ada bulan ini ya, mulai awal puasa ya habis ini ya. Terus nanti ada lebaran segala macam ya. Lebih baik sih kalau saya mau cari sektor-sektor yang berkaitan sama lebaran ya. Nah, kalau kemarin kan sempat ya yang bukan perumahan, otomotif ya, otomotif lumayan jalan ya. Untuk sekarang ya kita mungkin nggak bisa ngomong otomotif akan masih jalan juga. Kembali lagi sektornya ini somehow lebih gampang berganti-ganti karena marketnya liquidity-nya kurang ya. Nah, sama-sama kita lihat nanti ya. ASA sama ASLC. Nah, kita lihat juga deh kalau semuanya kayak ITMG ya. ITMG katanya bakal ada dividen jumbo apa enggak? Ya, kalau dividen jumbo sebenarnya masuk akal juga ya. Karena kalau dilihat dari call emiten ini kemarin juga untungnya cukup banyak. Jadi kalau mereka bagikan dividen lumayan besar ya make sense ya. Nah, kalau dari ITMG ya, kita bisa lihat ya teman-teman ya. Satu-satu ya nih. Kalau ITMG ini kemarin memang ada gap ya. Cuman gapnya nggak kelihatan kalau di sini. Kalau kita bisa lihat minor trend itu kelihatan gap, dia close gap di sini. Nah, kita tinggal lihat apakah dia nanti bakal buat ranging ya. Tapi kembali lagi ya teman-teman, harus ingat ya. Sentimennya bisa kita harapkan sekarang kalau setelah laporan Q1 ada ya mungkin ke lebih dividend play. Emiten apa yang potensi buat dia, kasih kita dividen ya. Mungkin kalau dia kasih dividen itu mungkin ada reason dia untuk gerak ya secara share price-nya ya teman-teman ya. Nah, Oke. Nah, kalau kita lihat dari si ITMG ini, kalau kita mau masuk harga sekarang sih mungkin saya enggak. Kenapa? Di sini sebenarnya ada gap juga sih. Ya mungkin teman-teman kalau lihat minor trend itu ada gapnya. Meanwhile, waktu dia ke sini kita masih bisa kita nggak harus masuk harga sekarang sih teman-teman. Mungkin kita sabar aja, tunggu ya. Mungkin ya kalau dekat-dekat area sini nih, dekat-dekat area sini kalau dia bisa turun ya kita dapat better price daripada kita ngejar harga sekarang ya. Lebih baik cari barang yang masih di bawah yang belum naik ya. Nah, itu kalau untuk ITMG ya. Kalau semuanya kayak Adaro, sebenarnya Adaro juga saya suka ya. Kemarin waktu sempat live sama Billy ya, sama Jogi, kurang lebih udah lama nih nggak live sama Billy sama Jogi. Kurang lebih 3 minggu lalu kayaknya, 3 minggu lalu ya, saya sempat mention PTBA. Nah, waktu itu kan PTBA masih di bawah ya, kebetulan sekarang kenapa? Ya simply karena kita lihat teknikalnya teman-teman ya. Kita lihat teknikalnya ada gap area yang mungkin bisa di close di situ ya. Beberapa emiten yang ada gap area ini sebenarnya lebih menarik buat saya untuk dilihat kalau market lagi nggak jelas nih. Ya, PTBA kebetulan udah berhasil. Kalau harga sekarang masuk sih saya cenderung avoid ya teman-teman ya. Mungkin kalau kita mau lihat yang Adaro yang masih di bawah ya, sebenarnya ini kan area-area dia dari dia punya support major ya. Jadi teman-teman kalau lihat ya mungkin cari good entry price kalau memang mau spek di sini. Tapi mungkin kita nggak bisa expect dia tutup sampai 37% upside-nya ya, karena di sini memang walaupun ada gap kalau terlalu jauh kadang-kadang kita nggak begitu yakin dia bisa langsung close ya. Tapi kalau dia masih di bawah sebenarnya masih enak. Tinggal ya kita cari entry price yang dimana risknya lebih gampang kita mitigasi, minimal kalau semuanya kita tahu risknya atau dekat sama risknya atau dekat sama stop lossnya, itu kita lebih gampang hitung kita punya reward berapa. Misalnya nih dari harga sekarang ya, kalau kemarin kalau 2.800 bebal 5%, mungkin sekarang 8%, berarti 8% kalau kita loss nih sampai kena stop loss, dan kita harus recovery by 11-12% ya. Nah ini mungkin kalau pendekatannya technical itu ada macam-macam, tapi kalau yang saya paling suka itu yang pakai risk and reward ratio. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu nih market lagi sideways ini harusnya jalan atas yang udah cuan satu hari besoknya bisa dibawa turun. Nah
market seperti ini yang nggak jelas, lebih baik kita jaga risknya dulu sih gitu. Oke, jadi kalau untuk Adaro saya rasa kita bisa lihat ya, mungkin kalau mau main pendek sebenarnya saya masih lihat area-area di sini kalau bisa di bawah 2800 atau semuanya dekat gap area di sini kita bisa ngambil sekitar 3040 lah. Kalau misalnya dapat harga bawah, say dia ke sini dulu, terus kalau bisa naik ya mungkin 7%, which is 1:1 risk and reward harusnya minimal yang minimal kita harus dapat sih teman-teman. Oke, itu untuk ini. Wah, lumayan banyak ya tanya, beberapa orang tanya ASA, SLC ya. Oke, ASA kenapa ya SLC? Nah, kita coba lihat ya. Kalau dari ASA-nya dulu deh. ASA ini sebenarnya kemarin turun kenapa ya? Oke, ini teman-teman bisa lihat ya. Overall kita masih bisa lihat ini memang dia major trendnya masih downtrend ya teman-teman. Tapi waktu kemarin kenaikan di sini dia kan lumayan pelan ya. Teman-teman bisa lihat swing yang dia buat ya. Waktu di sini berapa persen, di sini makin lama makin kecil ya. Berarti ada perlambatan. Kalau dia perlambatan dan kita cuma mitigasi risiko sampai dia punya risk di sini, sebenarnya bisa kita lihat minor trendnya ya. Tapi kalau teman-teman lihat ya model-model emiten yang diskonnya lumayan banyak gini ya, sebenarnya kita jangan terlalu agresif untuk ambil juga ya. Lebih enak tuh kalau semuanya lagi pullback tuh begini nih, rada pelan ya, atau semuanya dia kayak warnanya gonta-ganti. Nah itu mungkin salah satu triknya ya. Nah menurut saya kalau kita ngomong ya dari satu swing yang besar ini sebenarnya pullbacknya memang cukup dalam ya. Tapi mungkin di area pullback sini malah ada potensi dia rebound. Tapi apakah reboundnya dia akan buat higher high? Kita nggak pernah tahu ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya harmonic pattern itu ya sebenarnya potensi dia akan ada pullback sebenarnya atau ada rebound di area sini itu ada. Tapi kalau kita mau lebih precise, sebenarnya kita tunggu untuk confirmation-nya ya minor trend. Mau pakai confirmation candle or semuanya confirmation structural ganti structural atau semuanya teman-teman pakai risk and reward, sebenarnya nggak apa-apa. Yang paling penting in this case teman-teman benar-benar sesuai plan dari awal ya. Nah jangan nanti karena sudah masuk terus tahu-tahu kita bicara fundamental. Sebenarnya fundamentalnya belum ada yang berubah ya. Nah ada hal yang menarik sih sebenarnya kalau dari ASLC ya. Kalau teman-teman kemarin lihat ya, ASLC ini kan saingannya siapa sih? Nah, sebenarnya dari ASLC kalau kemarin teman-teman lihat researchnya Trimegah ya, ASLC ini sebenarnya lumayan diuntungkan kalau ada komputer salah satu OLX ya, dia mau jual ya. Otomatis secara market shares dia sebenarnya jadi lebih besar ya. Nah itu Moladin sama OLX kan lumayan ya, banyak layoff juga ya. Nah otomatis karena si investor ini mau jual company-nya, yang punya ekosistem lebih bagus atau lebih bagus secara ekosistem ini salah satunya kita lihat tuh yang ASLC-nya. Karena ASLC-nya punya JBA, dia punya Caroline ya, sebenarnya saling melengkapi ya. Terus secara supply chain harusnya mobil dari Caroline ini potensi jual di JBA juga ya. Nah kita tinggal lihat nih apakah yang optimisme dari si company-nya atau dari emitennya ini bakal berjalan sesuai harapan apa enggak ya. Nah terus juga kita lihat ya mereka juga mereka kan Caroline ini mau buka kayak flagship store. Flagship store-nya di Serpong ya, nanti bulan ini bulan Maret 2023 ini. Nah harusnya kalau seumpamanya company ini nggak begitu yakin sama perusahaannya ya, kalau untuk sementara yang lain pada layoff atau semakin kencangin sabuk ya, harusnya dari ASLC ini dilihat inisiatif dari company-nya lumayan bagus juga ya. Nah kita sambil sama-sama lihat nanti resultnya gimana. Tapi dari kemarin ya, yang di 4Q ya, 4Q 2022 baik quarter on quarter dia punya tuh naik 43% sih teman-teman ya. Nah kita masih melihat ya, nanti mungkin kita lihat Q on Q-nya dia akan ada peningkatan apa enggak. Itu kalau untuk ASLC ya.
Nah ini asanya so far kalau kita lihat ya tadi ya di area sini mungkin kan ada kayak mini rebound ya, tapi kita nggak bisa anggap itu sebagai reversal ya teman-teman ya, karena market seperti ini, market yang lagi sibuk, yang lagi boring ini biasanya lebih ke ranging ya, atau lebih ke sideways ya. Nah ini mungkin kita nggak bisa anggap setiap kali buy on breakout itu sebenarnya lebih menakutkan, karena bisa aja fake breakout. Nah ini kita lihat nih ASLC yang tadi ya, overall memang masih downtrend ya. Area sini mungkin daerah dia titik psikologis kalau orang untuk jualan tuh make sense ya. Tapi harga sekarang juga cukup murah ya. Nah tinggal kita lihat buy risk kalau kita masuk sekarang berapa sih, kurang lebih kalau kita masuk sekarang ya risknya sekitar 9-10% ya teman-teman ya, bisa prepare di sana sih kalau mau masuk buy harga sekarang ya. Karena juga kita kalau ngomong fundamental tadi udah ada, tapi secara technical kita maunya dia naik juga ya secara share price ya. Nah in this case kalau kita lihat ini kan pergerakannya bisa aja ranging cukup besar. Nah kita manfaatin dulu aja rangingnya sementara. Oke, kita lihat lagi ya, ada apa ya yang menarik ya, sambil saya baca. Wait. ASLC sudah di ini ya, bahas tadi. Terus kita masih mau lihat lagi mana nih? Oke, Pani juga menarik ya. Sebenarnya Pani kita bisa lihat dari sini sebenarnya dia reverse ya, atau sebenarnya nggak kuat turun ya. Terus kalau teman-teman yang pakai chart pattern itu mungkin ngelihatnya ini kayak cup and handle ya. Which is kalau cup and handle ya target kenaikannya mungkin sebesar kayak cupnya ya. Make sense dong kalau semuanya dia 1510 ya. Tapi kita bisa lihat ya teman-teman ya, buy structure market yang kita mau kan dia kita mencari higher low-nya dia ya, which is 1200 lah. Kita assume kalau dia buat higher low dari setengah dari dia punya swing yang di sini, harusnya masih make sense. Berarti kita masih perlu tunggu nih teman-teman, apakah nanti dia pullbacknya bukan nanti pullbacknya ya, tapi kalau semuanya kita berharap dia besok pullback langsung ke sini 1200, sebenarnya kita bisa asumsi berarti dia nggak kuat naik. Biasanya pullback yang bagus itu perlu waktu. Kalau waktu dalam satu hari dia langsung bisa pullback 1200, itu orang nggak begitu yakin, karena bisa aja jadi rejection ya, atau jadi shadow panjang itu. Nah ini mungkin kita harus sabar juga ya. Kalau kita berharap dia pullback ya, sama seperti waktu pullback di sini ya, ini malah pullback yang bagus, takes time. Jadi orang nggak buang kenceng, atau orang nggak jual, atau orang nggak rush gitu ya. Nah ini kalau untuk Pani sih, I think 1200 ya, itu good entry price kalau ada pullback ke sana. Kalau dari MTEL juga ini si Pak Fahrul sih juga suka ya, dia ada masuk juga dari bawah ya, kemarin kurang lebih ada sini, karena udah limited downside dan kebetulan dia naik. Ini masih ngelanjutin ya, kalau teman-teman lihat ini kayak technical itu ada namanya ABCD pattern ya, berarti kita assume dia punya kenaikan sama ini sama kenaikan persentasenya, tinggal apakah masih ada ruang naik untuk kalau di stretch ya teman-teman. Kalau kita lihat ya, bisa aja sih dia tuh jalan kurang lebih sampai dekat-dekat area support, area resisten di sini ya. Nah teman-teman mungkin antisipasi kalau udah masuk harga sekarang ya, teman-teman nggak bisa asumsi dia akan break daripada semua resisten di sini. Lebih baik kita asumsi dia jadi ranging, seenggak-enggaknya kita nggak terlalu agresif, tapi kita juga nggak over antisipasi ya. Kalau semuanya dia break dari high atau break dari high di sini, jadi kita nggak ke bawah arus nih, atau nggak nyangkut di atas, beli di atas ya. Karena apa? Setiap kenaikan waktu kita beli itu kita beli dari penjual teman-teman ya. Nah yang jual siapa? Itu ada dua nih, selalu orang yang pernah beli di atas sama orang yang beli di bawah gitu. Jadi make sure teman-teman jangan beli waktu harga tinggi aja ya. Untuk MTEL so far saya masih ngelihat ya ada sih chance untuk naik lagi, tapi mungkin kalau masuk saya cari better price yang dimana support atau semuanya risknya bisa lebih ini ya. Oke, PNLF ini memang isunya masih yang kemarin ya, dia akan dijual apa enggak. Tapi kembali lagi nih, kalau kita berharap sama isu atau berharap sama update ini, kadang-kadang kita nggak punya cukup info untuk tahu itu ya. Tapi gini teman-teman, kita lihat dari pergerakan di sini, dia sebenarnya
nggak buat movement yang cukup gede juga ya. Ini teman-teman bisa lihat dia sebagai mungkin potensial jadi pennant, mungkin potensial dia pullback dulu untuk naik ke sini, berarti misalnya jadi apa nih, jadi kayak flag ya. Nah anyway kita nggak bisa tebak-tebakan seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau seumpamanya kita mau pakai chart pattern yang kayak pennant, ya berarti teman-teman bisa nih antisipasi ngambil harga sekarang nih, stop lossnya di sini aja ya. Just in case dia jadi misalnya jadi flag ya, dia pullback lebih dalam dulu sebelum dia naik, nanti mungkin ya teman-teman bisa masuk lagi walaupun udah kena stop loss. Tapi kita bisa punya dua skenario nih. Waktu satu kita masuk di sini berharap dia langsung close di area sini atau naik di area sini nih di 536 546 something ya. Itu mungkin satu skenario kalau dia langsung jalan ya, atau semuanya panelnya berhasil. Nah yang menarik ini nih, kalau kita mau pakai chart pattern ya teman-teman ya, pennant sama triangle bentuknya sama, bedanya dari kalau pennant itu dia nggak boleh terlalu lama ya. Berarti sebenarnya kalau kita lihat isi dari perutnya itu mungkin di 1, 2, 3 gerakan harus sudah bisa jalan. Which is harga sekarang kalau kita assume dia berhasil ya harus jalan. Tapi kalau enggak ya kita harus tahu nih 352 itu area sini nih, itu mungkin area entry price atau semuanya area yang kita bisa antisipasi kalau kita mau masuk untuk second entry ya teman-teman. Jadi kalau PNLF ya saya masih suka, tapi harga sekarang boleh untuk spek, tapi saya mau antisipasi sampai harga 352 mungkin akan masuk lagi. Untuk Cepin, dari Cepin sama Java saya nggak begitu suka ya. Ini masih downtrend walaupun dia dekat-dekat area support ya, kita bisa antisipasi, tapi mungkin lebih baik kita masuk agak telatnya. Nah masalahnya gini nih, kalau kita lihat Cepin sama Java ini lebih pelan ya teman-teman ya. Walaupun kita ngomong kalau duitnya kita gede masuk ke sini, market cap-nya mungkin kita bisa anggap lumayan gede ya. Tapi sebenarnya kita coba cari yang kira-kira orang-orang temanya masih ngeliat sini nggak. So far kan kita masih belum melihat kayak poultry ini menarik ya. Jadi mungkin kalau mau masuk sini ya kita makanya ada ambil cuan buat trading cepet aja sementara ya. Buat Cepin ataupun Java sebenarnya juga masih downtrend. Jadi mungkin ya teman-teman tunggu reversal aja ya. Mungkin kalau Cepin itu kan dia udah deket-deket area support, terus mungkin terbatas ya. Nah tinggal teman-teman cari reversal sign aja gitu. Nah kalau kemarin yang bolak-balik saya ngomongkan saya lebih suka Dewi. Kenapa? Dewi ini lebih memang dia lebih kecil, tapi secara structure market dia masih lebih sehat, dan kebetulan kan dia naik tuh ya dari kemarin yang berapa kali kita mention sama Billy sama Jogi waktu pertama pernah bahas soal poultry ya, Cepin atau Java. Yang ini malah lebih menarik kan, kebetulan ya dia secara structure market cukup respect juga ya. Oke, kita lihat Medco sekarang. Medco kemarin yang untuk aman mineral itu ya teman-teman ya. Cuman kembali lagi nih, saya nggak melihat Medco ini menarik, walaupun memang dia kemarin pullback sekitar berapa 50%, tapi dia pullbacknya terlalu kenceng. Nah pullback terlalu kenceng, volumenya juga cukup gede, dan sebenarnya nggak ada balikan dari buyer atau sebenarnya nggak ada perlawanan dari buyer. Memang walaupun harga sekarang itu terkesan dia dekat sama support ya, risknya kecil, tapi kembali lagi teman-teman, kita nggak bisa langsung assume oh ini akan jadi double bottom atau semuanya kita antisipasi karena dia udah potensi jadi double bottom, kita masuk karena bearish and reward. Ya boleh juga, tapi market sekarang semakin nggak jelas atau semakin uncertainty-nya tinggi atau liquidity nggak begitu besar, kita kalau mau naikin barang yang besar perlu liquidity yang cukup besar. Kalau marketnya nggak certain begini, sebenarnya mainnya pendek ya teman-teman ya. Nah kita bisa manfaatin misalnya nih, kalau kita trading sekarang nih ya, kita ambil harga sekarang, yang bisa dimanfaatin itu adalah dia punya gap area. Gap areanya kurang lebih yang dari sini sampai sini ya. Coba saya gambarin gap areanya dia dari area sini sampai sini nih, sampai sini. Nah ini kalau teman-teman mau trading cepat ya sampai 1055, 1065 ya kita harus sudah mulai buang dulu ya, just in case dia nggak jadi naik ya. Seenggak-enggaknya kalau semuanya kita mau trading cepat, ini mungkin kita lagi nangkap pisau jatuh nih teman-teman, tapi kita perhatiin risknya cuma 6%, which is harusnya masih
masih make sense ya, 6%, 7%. Atau sebenarnya teman-teman bisa dari harga sekarang nih, kita prepare risknya sampai di bawah support, just in case dia tembus support dan dia naik lagi ya. Kalau teman-teman lihat BNBR juga hampir sama ya, dia tembus support, dia naik lagi untuk closing gapnya, dan sebenarnya finish. Harusnya kita nggak perlu kejar lagi ya. Atau bisa aja dia pullback, bukan pullback ya, turun lebih dalam dari turun hampir sama kayak gini ya. Kita bisa ukur pakai Fibonacci, misalnya kita ambil targetnya kurang lebih sampai sini ya. Nah, nanti di situ kita bisa spek, itu mungkin jauh lebih reliable. Kenapa? Secara psikologi kadang-kadang kita ngeliat ini dekat support, dan kita ngambil area sekarang, terus kita prepare untuk stop loss di supportnya. Kadang-kadang yang kita nggak prepare, harganya tuh bergerak di bawah support, terus dia balik lagi naik ke atas. Nah, itu mungkin salah satu triknya ya, kita bener-bener tahu stop lossnya di bawah support ada berapa persen lagi gitu. Oke, kita lihat berikutnya ada Excel. Saya nggak begitu suka juga sih, walaupun memang di area support ya teman-teman ya. Cuman kalau kita lihat risk and reward kemarin nih, kalau nggak salah Trimega sempat keluarin juga ya reportnya, harusnya upside-nya masih lumayan banyak ya. Cuman kita perlu lihat sih teman-teman by technical, dia ada ini nggak sih? Memang udah mulai range ya, mulai nge-base ya. Tinggal apakah nanti dia bisa reverse nggak ya di minor trendnya. Tapi kalau target paling dekat saya rasa kita ngambil aja pullback dari sini kurang lebih sekitar 78% dari swing yang di sini ya teman-teman ya. Jadi saya lihat mungkin sekitar 7% ya. Baik, sekarang main cepet mungkin jauh lebih aman ya. Kalau kemarin kita bisa dapat ranging yang seperti ini terus ya, sebenarnya bonus. Tapi kalau harga sekarang, kenapa kok taruh di sini? Kan bisa aja dia di sini buat lower high ya. Nah, mungkin untuk antisipasi dia nggak buat higher high, ya kita tahu diri dulu nih, ngambil pendek dulu untuk Excel ya gitu. Kalau ISAT-nya sebenarnya lumayan tinggi ya. Walaupun di sini sebenarnya teman-teman lihat ya, ada gap area lumayan ya teman-teman ya, kalau dilihat di sini ya. Nah, tinggal area sekarang sama nih, ini juga kenaikannya lumayan pelan nih. Saya takutnya nih ya teman-teman bisa lihat naik di sini volumenya turun ya, volumenya juga di sini nggak lebih kuat ya waktu naik ini. Nah, seperti ini saya takut dia pullback dulu. Lebih baik saya cari pullback, just in case dia nanti pullback, seenggak-enggaknya saya punya peluru untuk masuk lagi masih ada. Boleh sih masuk sini untuk lihat trennya, tapi kalau mau masuk cepet ya di 6.500 something itu mungkin teman-teman harus cut loss atau sebenarnya batasi resiko dulu, ambil di bawah lagi. Tapi kalau dilihat dari ini pergerakannya volumenya lumayan turun ya dibandingin waktu dia naik kemarin ya. Ini increase, ini decrease ya, harusnya lebih hati-hati aja sih. SSIA PNLF ya. SSIA PNLF tadi udah dibahas ya. SSIA by story-nya dia sih dia kan ada divestasi ya teman-teman ya. Divestasi dari dia punya ini dia punya apa ya, warehouse ya. Warehouse-nya di mana tuh kemarin ya? Kalau nggak salah ada di Banjarmasin. Terus dia ada tunggu sebentar. Ini ya warehouse-nya itu dia ada Banjarmasin, ada di Karawang sama Makassar ya. Nah, sebenarnya dia divestasi ini untuk ngambil project yang di Subang ya. Nah, di Subang sendiri dia punya berapa? Kurang lebih acquired 22% ya dari Patimban Akses Tol, itu kurang lebih ya kalau kita lihat ya. SSIA ini dari dia punya valuasi itu kurang lebih by 5 tahun ya, ambil average ya. Itu sebenarnya udah diskon tuh RNF-nya 70%-an. Berarti sebenarnya diskon tuh RNF itu 70% sampai 80% itu udah cukup murah ya. Nah, kalau kita lihat ya dari dia punya pembangunan yang dia kan ada construction juga NRCA ya. NRCA-nya sendiri itu sebenarnya dapat project juga dari Pakuwon ya. Terus ada kayak yang di di Jakarta dia buat apa yang Marriott ya. Terus juga ada buat yang di Labuan Bajo ya untuk luxury hotel. Sebenarnya dia punya project ada. Tinggal kita kan nggak bisa cuma ngelihat dia murah ya. By fundamentals
sebenarnya dia murah, tapi by technical ini sebenarnya pergerakannya masih ranging ya teman-teman ya. Jadi mungkin manfaatin dulu aja rangingnya di sini ya untuk SSIA ya. Kalau untuk PNL tadi udah dibahas ya. Mungkin cari Bumi apa kabar? Bumi apa kabar nih? Nyungsep ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ya Bumi. Kalau kemarin kita lihat Bumi kan pergerakan turun ya. Sebenarnya dari sini ke sini itu dia nggak pernah buat high baru ya. Tapi kita lihat ya, nih volumenya juga turun banyak banget loh daripada sebelumnya. Nah tinggal kita masih mau lihat nih kalau belum punya ya. Sebenarnya kita masih tunggu lebih baik dia reverse atau sebenarnya dia ada turning ya. Kalau sekarang kalau kita mau masuk karena kita lihat Bumi dan kita masih ini Bumi bakal naik terus, tunggu dulu. Bumi belum ada reversal, itu dulu yang kita pegang ya. Walaupun sebenarnya by fundamental sebenarnya dia bisa jadi kayak turnaround ya, karena dia lebih jadi positif ya. Tapi ingat ya, di Q1 ini sebenarnya sentimen tuh nggak ada begitu banyak kecuali dividen ya sama laporan Q1. After itu ada apa? Ya mungkin orang-orang nggak ada good sentiment lagi ya, atau nggak ada sentimen baru lagi. Ya, relatif marketnya lebih sepi gitu. Makanya kalau teman-teman lihat kadang-kadang Q2 turun ya, karena orang-orang mungkin Q2 nggak masalah, yang paling penting Q4-nya itu atau 1 tahunnya itu positif ya. Nah mungkin teman-teman kalau untuk Bumi saya rasa sih jangan masuk dulu, kita tunggu dulu. Once dia di reversal kita baru masuk nggak apa-apa, untuk sekarang belum sih. Oke, kita lihat Antam ya lumayan jalan ya katanya ya. Tapi kalau kita mau lihat trennya gimana? Antam, waduh, ini Antam sih daerah support sih. Kalau semuanya kita ngomong, saya sih cenderung untuk wait and see dulu ya teman-teman ya. Kalau yang berkaitan sama nikel ini, soalnya kan dia kan panjang ya. Kalau kita lihat nikel ini ceritanya masih panjang. Kalau kita berharap karena ada sentimen nikel, saya rasa nggak segampang itu juga ya teman-teman ya. Harus lihat productionnya gimana, terus pabriknya gimana. Nah mungkin tunggu itu dulu sih kalau untuk Antam ataupun Inco ya. Sebenarnya kita lihat mungkin Harum ya lebih nggak kemana-mana harganya. Inco juga hampir sama ya. Harum sih sebenarnya lebih di situ-situ doang, nggak kemana-mana ya. Tapi dia lumayan kecil ya gapnya ya. Oke, BP ini mungkin somehow lebih menarik ya teman-teman ya. Saya masih suka juga sih BP. Tapi kalau untuk market yang nggak begitu bagus gini ya, saya instead of lebih agresif ke atas, mungkin saya lebih konservatif ya, turunin target saya punya kenaikan itu mungkin sampai berapa, 187, 185 something ya. Jadi saya nggak berharap dia buat higher high, saya cuma berharap dia respect dari dia punya ini dulu aja, ranging area gitu. Coba kita lihat Arto memang ada gap area ya, satu di bawah sini. Kita tunggu aja once dia close di gap area. Kalau mau ngambil buy risk and reward atau mau trading ya, atau mau spec, sebenarnya risknya juga nggak besar. Dengan asumsi dia close yang gap area paling kecil, yang paling dekat aja kurang lebih 14%. Sebenarnya worth to try sih kalau menurut saya di Arto ya. Dewi ya, tadi Dewi udah bahas. SNLK juga lumayan nih, Sunlake nih naik terus ya. Tapi kan sebenarnya capnya nggak gitu besar ya. Jadi teman-teman mungkin sesuaiin juga nih duitnya berapa gitu. WIRG ya, WIRG saya juga suka nih WIRG. Nah area sekarang sebenarnya lihat minor trendnya itu sebenarnya ini kan udah mulai reverse ya teman-teman ya. Kita lihat ya, terus juga dia lumayan kuat juga ya untuk samain resist yang di sini atau samain tren minor yang di sini ya, atau naiknya sampai sini. Sebenarnya kita bisa lihat any possibility waktu dia pullback itu kita bisa spek untuk buy ya. Saya lagi ngantri di 160 161 lah. Kalau semuanya ada pullback mungkin dia bisa menarik. Dari MDKA memang sih udah murah ya teman-teman ya. Kita bisa lihat nih penurunannya sebenarnya lumayan. Kalau kita pakai chart itu, harmonic pattern itu kan ABCD patternnya sebenarnya udah lumayan tercapai juga dia di dekat area support.
Kalau kita mau lihat risknya juga nggak gitu besar ya, by 3% dengan kenaikan kurang lebih ya kembali lagi nih 1:1 minimal, atau sebenarnya 3% ya di sini mungkin 4-5% ya sampai 4.300 just in case dia buat higher low. Jadi seenggak-enggaknya teman-teman bisa antisipasi. Nggak bisa nih 4.950 dalam waktu dekat, perlu waktu ya. Tapi kalau mau trading cepat ya kita masuk pakai target 4.300, 4.400 something ya mungkin masih bisa sih. ESA juga saya juga suka ya, fundamental ini juga balik-balik kita ngomong sebenarnya bagus ya. Kemarin ngomong Billy sama Jogi juga harusnya ngomong hal yang sama ya. Tapi ada small gap area di sini ya teman-teman ya. Just in case dikasih pas dia baik hati turun ke bawah, nah mungkin itu boleh teman-teman coba masuk ya. Tapi mungkin sentimennya kita mau lihat ya dividennya kapan ya teman-teman. Kalau mau pakai sentimen dividen ya harus tahu nih dividennya bakal come date-nya kapan gitu. Tapi fundamentalnya harusnya nggak ada masalah ya. Kalau teman-teman kemarin lihat yang paparan dari ESA itu dia punya pabrik harusnya 2025, jadi takes time ya masih ya. Jadi kalau mau tetap saya lihat sih trading aja ya, karena marketnya kembali lagi nih masih belum jelas menurut saya. Jadi ya pakai trading dulu deh gitu. Cevin, betul, Cevin terbang tinggi. Nah ini kemarin barusan ngomong sama si Jogi sebelumnya di kantor. Nah Cevin terbang tinggi ini begini ya. Sebenarnya kalau market ini ada profit diambil ya teman-teman. Jangan terlalu lama. Oh dia pasti naik terus ya, break higher terus ya. Nggak semua seindah itu. Lebih baik kita konservatif dulu. Since market nggak begitu jelas. Just in case dia turun lagi kita nggak sakit hati karena kita ngambil profit sih gitu. Inco tadi udah bahas, Cevin udah bahas. Nah HMSP coba kita lihat deh. HMSP, nah ini sama nih, begini udah mulai pelan ya teman-teman ya. Memang si volumenya lumayan naik ya teman-teman ya. Harga sekarang harus dilihat ya berapa persen sih estimasi gain yang teman-teman harapkan dari HMSP ya. Tapi kalau pergerakan udah mulai pelan gini, saya biasanya skip, cari yang lain sih gitu. Akra juga sebenarnya, Elsa mungkin lebih menarik ya sebenarnya. Nanti kita lihat ya. Akra ya memang sudah sampai targetnya. Ini kan teman-teman lihat nih pergerakannya ranging ya. Mungkin ya expect jangan terlalu tinggi dulu marketnya. Kita tunggu dia pullback atau sebenarnya tunggu dia balik lagi ke rangingnya atau balik lagi ke bawah. Nah barusan kita masuk lagi sih gitu. BBCA, BMRI, BBRI ya, BBCA sebenarnya good price ya untuk entry ya. Tapi harusnya udah cabut dulu ya kalau mau short term ya. Tapi kalau teman-teman mau panjang, sebenarnya BBCA kalau kita lihat ya selalu tidak pernah mengecewakan ya. Walaupun ada sentimen kemarin NIM-nya harus turun segala macam ya. Tapi so far BBCA yang proven ya, harusnya kita ngomong by waktu yang lebih panjang harusnya tetap dia bisa perform sih. Saya masih punya keyakinan kemarin waktu zamannya bank digital orang-orang pada nggak mau beli BCA, tapi hari gini sebenarnya BCA balik ke atas juga ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya cukup solid untuk kita ini ya. Dia bisa cukup meyakinkan ya kalau BBCA kalau aku lihat ya gitu. Terus juga dari bank-bank besar lainnya, BMRI kemarin kan mau stock split juga teman-teman ya, pergerakannya masih belum kemana-mana ya. Tapi ini saya lihat memang ada gap area ya teman-teman, bisa kayak 10.850 itu mungkin ambil profit di sana. Memang dia jalannya pelan ya, tapi kalau mau masuk size besar ya mungkin BMRI menurut saya lebih menarik sih. BBRI-nya juga sih udah naik dulu ya harusnya ya. Oke, Akra itu saya juga suka tuh ya. Ini company rich cash juga ya. Terus juga dia kita lihat penetrasi pasarnya untuk yang kayak warung atau mitra ini ya, itu dia bergerak kan di tier 2, tier 3 ya teman-temannya. While yang lain kayak Tokopedia, si Limited atau Shopee itu ya burning money untuk kejar yang kota-kota tier 1. Yang tier 2 mereka nggak kelihatan. Once kayak misalnya Shopee atau misalnya kayak Tokopedia, Goto mau masuk ke tier 2, tier 3 itu mereka udah kalah cepat penetrasinya dibandingin si Bukalapak ya. Tapi anyway, dia risk cash harusnya company-nya
by 2023 akhir ini udah mulai EBITDA positif ya harusnya. Tapi ya kita lihat ya perkembangannya. Ini masih bulan 3 ya sekarang ya. Oke, UNTR ya ini ada big gaps ya kemarin setelah dividen besar ninggalin big gaps gini ya. Jadi wajar kalau dia pullback ya. Even mungkin Astranya juga sama-sama pullback nih kalau dilihat dari UNTR-nya. Ya pullback ya, tapi kalau semuanya dia bisa tutup pullback 5.800 kita mau ngambil ya sebenarnya not bad ya. Tinggal kita lihat ya berapa sih ekspektasi dia punya ini ya risk and rewardnya berapa ya. Kurang lebih kalau Astra kita bisa lihat 13%. Ya memang teman-teman kalau lihat di lapangan penjualan mobil jauh lebih bagus ya. Penjualan mobil motor harusnya bisa reflect juga ke Astra ya gitu. Breeze ini udah berapa hari nih nggak lihat Breeze ya. Breeze ya saya masih harap dia turun ke bawah lebih dalam sih sebenarnya. Tapi kalau harga sekarang sih saya prefer untuk skip ya. Just in case dia ke bawah mungkin menurut saya jauh lebih menarik. Untuk harga sekarang saya akan skip sih. BP tadi udah, Medco tadi udah deh kayak. Medco tadi udah juga ya, kita ngambil yang short term tadi ya. LP, nah ini kecil nih tapi saya suka nih LP ini boleh nih. LP harga 218 something ya, risknya berapa, kurang lebih 6% ya. Ini by structure market juga dia cukup rapi ya. Harusnya teman-teman bisa coba sih kalau mau ngambil betting di sini, harusnya cukup make sense. Apex LP Apex, oke. Apexnya apa nih? Apex ini, oke ini. Aduh ini sih saya nggak mau, skip dulu dah kalau gini. Laju ini juga ini ya lumayan banyak ya yang IPO baru ya, lumayan bagus-bagus juga ya pergerakannya ya. Kalau hari ini ada Sage sama apa itu ya, ini ya enjoy the trend ya teman-teman, cuman ikut di trend minornya aja, just in case ada pullback ya boleh aja sih masuk sih. Saham apa aja yang bagus karena banyak sudah jebol. Sebenarnya gini, kalau kita lihat saham itu jebol support, sebenarnya yang dilihat tuh support yang mana dulu nih. Kalau kita cuma lihat support minor atau support kayak secondary trendnya, ya sebenarnya nggak ada masalah. Yang paling penting major trendnya kita harus bisa find out major trendnya gimana. Kalau major trend, kalau dia jebol support minor trend, sebenarnya major trendnya yang kita cari. Apakah dia masih respect major trendnya atau enggak? BRMS ya sama ya, cerita bakrian sama harus udah lesu belakangan ya, makanya mungkin marketnya juga transaksinya juga nggak sampai 10T ke atas ya. Nah tapi kita lihat ya teman-teman ya, ceritanya masih sama ya, kapasitas produksinya BRMS ini harusnya naik ya. Dia juga pabriknya udah bangun juga kan ya, kita masih tunggu resultnya aja sih. Biasanya kelihatan mungkin Q3 Q4 nanti kita lihat ya. Tapi harga sekarang by risk and reward ya bisa sih coba di sini. Tapi kembali lagi nih teman-teman, kita ngambil trading ini karena kita lihat dia ranging pergerakannya, bukan karena trending ya. So far kita bisa lihat nih pergerakannya nggak mana-mana juga ya. Tapi ya risk and reward atau sebenarnya kita trading dulu aja ya. ICBP, INDF ini yang sebenarnya lebih rame ya untuk ini ya, yang gede-gede ya. Harga sekarang sebenarnya lumayan ya. Harga sekarang lumayan tapi upside-nya ya kembali lagi 7%, 10% ya mungkin untuk yang duitnya lumayan gede, pertimbangan paling pentingnya adalah dia cukup liquid sih. Tapi dari dulu INDF ICBP ya segitu-segitu doang. INDF-nya mungkin nggak dulu deh, skip kalau saya ya. Dewi masih bisa masuk ya. Kalau harga sekarang saya nggak mau sih itu. Porto aman, wah Porto aman, mantap kalau Porto aman. PTPP ini juga sebenarnya yang di Batang itu ya, dia punya project ya. Tapi so far kita nggak bisa ngomong nih double bottom. Bentuknya kalau belum buat low ya akan seperti double bottom selalu gitu. Tapi teman kamu coba lihat aja nih, apakah dia lebih kenceng apa enggak ya. Kalau saya sih nggak melihat ini double bottom pasti berhasil. Yang susah itu kan kita identifikasi bakal berhasil apa enggak. Untuk sekarang saya nggak melihat ini bakal berhasil buat double bottom sih, karena nggak ada sentimen ya. Terus juga kita lihat ya, construction ini kalau mau ganti pemimpin atau semuanya kayak presiden, itu mereka lebih hati-hati juga ya. Takutnya ganti
presiden itu ganti kebijaksanaan atau ganti project. Nah ini sebenarnya yang saya khawatirkan itu yang nomor satu. Yang kedua, kalau kayak construction ini kemarin kan dia punya project juga nilainya gede-gede ya, dan jauh lebih besar daripada asetnya. Nah jadi nggak heran juga ya kalau semuanya karena ngambil project kebesaran, terus mereka utang ya, kayak mana was kita sebutin bond, terus mereka nggak bisa bayar ya karena projectnya kebesaran ya, simply kayak gitu ya. Terus juga kemarin kena COVID ya, otomatis ya takutnya potensial problemnya ada. Jadi mungkin cari infrastructure atau construction company yang sebenarnya projectnya nggak gitu banyak ya. Kalau kemarin salah satunya yang kayak Total, ini malah sebenarnya perusahaan bagus ya. Nah ini mungkin pergerakannya nggak seserem yang lain ya. Tapi ya again teman-teman lebih bijaksana aja pilih emiten belakangan ini. Indi juga company ini juga profitnya lumayan sih, artinya bagus juga ya. Tapi balik lagi nih, overall dia masih downtrend. Jadi kalau semuanya kita mau masuk ke sini, saya prefer dia benar-benar reverse kalau untuk Indi ya. Walaupun dia secara ini ya earningnya cukup bagus ya. ASI tadi udah dibahas ya teman-teman. Terus kita lihat Mari. Wah ini lama sih saya nggak lihat Mari ya. Mari ya kalau dia sekarang, harga sekarang ini sih nggak menarik untuk dilihat ya. Mau dilihat apa lagi ini? So far juga masih downtrend ya. Terus dia juga nggak ada reversal trend ya, kemarin waktu buat kayak mau reversal tapi ya dia nggak pernah buat high baru. Jadi ya skip dulu deh kalau ini. MPPA juga kayaknya sama tuh, lebih menarik LPPF-nya sih. LPPF-nya juga saya suka by fundamental. Nah ini sebenarnya lebih menarik loh kalau teman-teman lihat ya. Harusnya dia cukup murah sih. By valuasi ya masih termasuk boleh lah gitu dibanding MPPA-nya ya. SSIA tadi udah dibahas. Demas, nah Demas ini juga lama nih. Ini sama nih kayak SSIA, Demas, BES ya, mungkin hampir sama nih. Ini sih saya tunggu di bawah sih. Ini nih. Ini 1, 2 ini sebenarnya nggak kuat nih. 1, shadow 2, shadow 3, shadow 4, shadow. Ini sebenarnya dia nggak kuat naik tuh. Nah kalau nggak kuat naik, saya prefer waktu dia ada pullback, lebih menarik untuk ditunggu di bawah daripada kita harus masuk harga sekarang ya. Mungkin yang base-nya itu lebih punya structural market yang lebih rapi ya gitu. Nah sama nih kalau seperti ini ya, saya rasa kalau masuk ke base lebih menarik ya daripada masuk ke Demasnya sih. Memang Demas itu kadang-kadang kasih dividen juga lumayan sih teman-teman ya. Tapi tunggu dulu deh kalau itu. Elsa ya betul, Elsa ini kayaknya tadi terima dia sempat keluarin ya. Elsa ya harga sekarang 320 ya, masih boleh juga harusnya ya. Terus by technicalnya oke, kita bisa lihat ya mungkin area-area sekarang berapa nih, 1 banding berapa? 1 banding 3 ya. Anggap 1 banding 2, 1 banding 3 untuk market yang lebih sepi sekarang harusnya masih oke juga ya gitu. Coba lihat ya. Elsa. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih kalau kita lihat Elsa ya. Nih, teman-teman lihat nih. Dia punya ini aja sebenarnya naik ya, teman-teman ya. Ini earningnya aja udah kelihatan bagus ya. Terus dari dia punya aset liability-nya cuma berapa ya, net profitnya ya saya lumayan suka. Saya suka sih kalau Elsa ya teman-teman. Oil kan gas banyak yang saya suka. Tapi kalau untuk structure market ya Elsa ini masih boleh, tinggal teman-teman lihat sebenarnya berapa sih dia punya turnover tiap harinya. Mimix, wah ini juga nih. Nah begini nih mungkin saya skip dulu, udahan dulu deh. Saya cari yang lain dulu sih. Kenapa? Udah pergerakannya udah mulai pelan sih. Takutnya karena dia udah mulai pelan nggak lanjut naik, malah sebenarnya distribusi ya. Terus juga nih lihat ya volumenya juga mulai kecil juga ya. Terus dia juga mulai kecil ya pergerakannya. Nah ini bisa aja sih naik lagi ya reakumulasi. Tapi untuk sekarang ya saya lebih takut yang di bawah udah jualan dulu nih. Jadi skip dulu sih. S Hardware
Ya ini malah sebenarnya boleh juga dilihat ya pergerakannya, bisa aja bergerak kayak ini ya dalam channel gini. Tapi nih yang nggak suka sayanya tuh dia pullbacknya isinya merah semua nih. Nah mungkin saya tunggu sampai ada slowing down yang benar-benar berhenti barusan menarik untuk dilihat lagi sih. SMDR, kenapa ya? Ada banyak yang suka juga SMDR belakangan. Ambil rangingnya aja sih teman-teman ya. Saya rasa mungkin 9% ke atas itu boleh dilihat. Kok nggak ada yang lihat Wins ya? Kan Wins lagi naik itu. Nah ini respect dari dia punya support sebenarnya jauh. Kenapa nggak ada yang lihat ini? Ya anyway, balik lagi ya. Kalau kayak laju ini juga ya ini bisa trading di minor trendnya sih teman-teman. Oke, sorry. Angkanya nggak kelihatan ya. Oke, ini mulai kelihatan ya. Asus, nah, Goto. Ini mungkin yang paling menarik ya belakangan ini ya. Ya ini mungkin saya lagi ngantri lagi nih 120, 123 kalau dikasih ya. Kemarin saya dapat 116, 116, 119 ya. Udah take profit ya. Just in case dia turun lagi, ya saya mau masuk lagi untuk trading pendek ya. NICL juga saya lumayan suka company-nya, masih ranging juga ya. Ini juga lumayan pelan ya. Manfaatin rangingnya aja sih teman-teman ya. Kalau saya rasa market seperti ini jangan terlalu agresif ya. 10-12% ya mungkin masih bisa dapat. ESA tadi udah bahas, SMDN udah. BBTN nih, BBTN wah nggak dulu deh kalau BBTN ya. Harta sih udah naik ya kemarin ya, udah mulai turun juga. Saya nggak mau deh kalau ini, tunggu di bawah dulu deh. WMUU ini nggak mau dulu ah. Sip juga lewat juga. Dharmanya mungkin lebih menarik kalau pullback ya. Harga sekarang ini ya udah deket resist ya teman-teman ya. Nih teman-teman bisa lihat ya, cenderungan kalau orang dekat resist tuh biasanya takut ketinggian ya cabut dulu gitu loh. MTEK sih memang udah rendah ya teman-teman ya, tapi nggak ada perlambatan so far ya. Structure market masih turun ya, harusnya jangan dilawan dulu deh, skip dulu ya. Trim so far trim ya masih nggak kemana-mana ya, harganya di sini-sini ya. Ini kalau ini panjang ya, kita nggak bisa main pendek sih kalau trim ya. AMRT, nah kenapa nggak masuk yang kayak begini? Jauh lebih menarik dong AMRT, walaupun sebenarnya 10-12%, tapi structure market masih rapi, fundamental oke, walaupun PI-nya lumayan besar, lumayan tinggi ya. Tapi kamu lihat ya teman-teman ya, tren yang seperti ini tuh orang nggak takut ya, dia naiknya pelan-pelan tapi stabil ya. Kenapa nggak cari barangnya ke AMRT? Menurut saya lebih ini ya, lebih safe ya kalau untuk main panjang ya. Apalagi market yang nggak jelas ini, mungkin ya cari yang lebih clear aja, yang lebih gampang kelihatan mana. Ini juga saya skip sih, lagi turun ya. Ini coba, wah ini juga sahamnya lumayan fast. Oke, ini kalau mau main technical, saya rasa sih kalau pullback mungkin masih bisa menarik ya. Kalau semuanya dia dapat harga segini pas pullback ya, karena sebenarnya kalau bisa pullbacknya lebih dalam ya. Pas 91 itu mungkin saya masih berani masuk kalau semuanya mau betting di sini ya. Nah tinggal nanti take profitnya kurang lebih ya di sini deh, berapa persen itu harusnya ya. Kita lihat. Kalau ada pullback ya, berarti kalau kita berharap pullback ya kita berharap nunggu ya. Nah 16%. Cukup worth it nggak nunggu 16% di market ini? Tapi teman-teman jangan lupa ya, perhatikan lagi. Market seperti ini, pemilihan barang harus jauh lebih hati-hati. Tinggal teman-teman lihat turnovernya berapa itu. Harta Pegas. Nah Pegas juga udah di bawah sih ya. Dia di bawah. Juga masih ranging ya teman-teman ya. Tapi kembali lagi sama ya, kalau komen saya di Pegas ini emiten yang layak untuk dipantau, tapi kita tunggu dia benar-benar reverse ya. Menurut saya kalau sekarang sebenarnya karena dia ranging ya, ada potensi waktu dia naik dan dia pullback itu kita bisa masuk sih.
ISSP itu sebenarnya keras ya sama ISSP ya, sama sejenis ya. ISSP lumayan juga saya suka sama keras ya, kebetulan tadi yang tanya juga ya, keras sama ISSP. Tapi secara market cap keras ini jauh lebih besar. Jadi terus saya lihat dari earningnya si keras ini jauh lebih besar juga. Jadi saya lebih prefer keras ya daripada ISSP ya. Tapi bot sebenarnya jalannya cari yang strukturnya jelas saja. MIDI saya skip dulu sih. Saya suka tapi saya nggak masuk dulu. IPPE-nya oke. IPPE nggak dulu, skip dulu ya. DILD secara ini ya company-nya saya lumayan suka tapi nggak masuk dulu ya. Roti tadi ada keluar report ya. Ini good company tapi sebenarnya kalau kita ngomong structure market boleh sih dicoba ya. Tapi kembali lagi nih, ini barang yang nggak begitu liquid ya. Secara PE dia lumayan tinggi ya. PBV sebenarnya berapa? 2,9 ya, berapa ya? Ya kita bisa coba untuk masuk ke sini. Tapi ingat ya teman-teman ya, market sekarang lebih volatile, jadi mungkin harus hati-hati aja ya. Ini berapa? 7%. Nah 7% worth it ya untuk kita coba di roti ya. Nah itu teman-teman balik ke teman-teman sendiri ya. Okas yang terakhir kali ya. Okas oke. Okas sebenarnya pullbacknya lumayan pelan ya, tapi saya nggak begitu suka nih barang-barang seperti ini ya. Kembali lagi, pemilihan saya jadi lebih selektif karena marketnya lagi nggak begitu enak ya dilihat ya. Mungkin kalau teman-teman lihat ya kayak Telkom ini sebenarnya masih bisa lihat ya, tapi udah telat kali ya. Telkom, MTEL tadi udah yang nanya. ITMG teman-teman bisa lihat ya kalau pullback yang tadi ya, kalau ranging besar ya bisa. Terus ini juga lumayan tinggi ya. Elsa ya, kalau saya rasa yang saya paling suka dari yang tadi kita bicarain ya hari ini lebih ke Elsa sih. SSIA itu mungkin ngambil rangingnya. Oke. Coba deh Bird ya. Bird sih saya nggak mau deh harga sekarang. Tapi kalau dapat 1085 tuh saya mau masuk tuh. Udah digambar sebelumnya ya. Oke, kalau gitu thank you buat teman-teman ya. Hari ini udah stay sampai selesai ya. Nanti mungkin hari Senin atau Selasa besok bakal sama Tere ya. Saya nggak tahu nanti Tere bakal sama siapa ya. Mungkin ada insight lainnya. Tapi Selasa sama Rabu biasanya saya sama saya sama Jogi sama Billy kebetulan berapa minggu lalu nggak sempat join ya. Tapi nanti kita lihat minggu depan ya. Anyway, thank you teman-teman ya. Yang paling penting sekarang jangan terlalu agresif ya teman-teman ya. Sambil tunggu marketnya getting better. Ya kita see you lagi, ketemu sama teman-teman minggu depan. See you.